Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Suaranya Bu Hori terdengar jelas atau bagaimana? Terdengar. Alhamdulillah. Ini bagaimana tadi pagi sudah sarapan atau belum? Ini lagi sarapan. Baru sarapan. Sarapannya sebelum ini ya. Inilah keuntungannya berarti. Kalau Zoom kalian bisa sambil sarapan, sambil jajan-jajan, makan jajan itu nggak apa-apa, tapi tetap harus fokus. Ya. Ya, ini lagi Nanti makan. tetap diperhatikan KBM-nya. Mau nggak buat yang Ya, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa bersama supaya pelajaran berjalan lancar, ilmunya bisa kita manfaatkan dan berkah. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Di sini masih Bu Hornit belum bisa melihat semuanya on cam. Monggo silahkan on cam dulu supaya Bu Hornit bisa melihat. Biar kita saling kenal ya. Lagi makan, Bu. Sudah perkenalan ya. Terima kasih Abdi. Oke, hari ini siapa yang sudah membaca pertemuan minggu lalu? Kita akan membahas apa di hari ini? Yuk, silahkan. Boleh langsung dijawab atau raise hand terlebih dahulu. Hari ini kita akan mempelajari apa toh? Tidak ada suaranya. Oke, sekarang silakan diperhatikan PowerPoint yang akan Bu Horit bagikan. Bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa, Bu. Nah, kita akan membahas materi yaitu masalah dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Coba kita perhatikan terlebih dahulu. Terlihat ya share screen yang Bu Horit bagikan ya? Terlihat. Oke, terima kasih jempolnya. Nah, coba Bu Horit mau minta tolong untuk mendengarkan suaranya. Siapa yang mau membacakan tampilan yang ada di layar? Abdi. Oke, good. Abdi, silahkan Mas Abdi dibaca sing banter nang. Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi masalah ekonomi klasik dan modern dengan cermat dan teliti dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuk sikap kritis, kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Ya, ini tuh apa sih yang dibacakan Mas Abdi barusan? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita tidak hanya akan mengetahui, tidak hanya dapat tahu apa sih arti dari ekonomi klasik dan modern, tapi kita harus bisa membentuk sikap yang apa? Kritis, kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Oke, sebelum Bu Horit menyampaikan materinya, coba diperhatikan. Ada yang sudah pernah melihat gambar yang Bu Horit tampilkan di layar? Sudah pernah? Sudah, Bu. Ada yang sudah pernah ya? Kebetulan mungkin Ya. 10 IPS 2 sudah pernah Bu Horit tampilkan ini di grup. Oke. Bu Horit tertarik menampilkan ini karena ada sebuah komentar yang, oh ini cocok nih untuk materi bab 2, masalah ekonomi dan juga sistem ekonominya. Sebelum itu, Bu Horit mau dengar pendapat kalian tentang gambar yang ada di layar kalian itu. Kira-kira itu gambar apa dan apa hubungannya Bu sama materinya kita? Siapa? Silakan berpendapat tentang gambarnya. Boleh. Nggak usah Bu Horit tunjuk. Saya Bu, gitu. Silakan. Yo, ada kesempatan untuk menjawab, monggo. Di sini sudah banyak yang hadir. Itu gambarnya apa tuh Bu? Kok apa hubungannya sama masalah ekonomi? Ada yang mau berpendapat tentang gambar yang Ibu Hori tampilkan? Ada? Ya, silakan. Yang jawab ya siapa tadi? Mbak Elisa di on cam ya?
Nah, silakan Mbak Dah. Kalau belum ada, berarti bilangnya belum ada. Berarti nanti silakan berkomentar. Nah, di sini ada yang komentar seperti ini. Bu, di negara kita Indonesia itu banyak keragamannya. Tapi selain dari keragamannya, ternyata juga kita punya kendala dalam keragaman. Misalnya masalah perekonomian dan juga masalah konflik. Ini adalah komentar dari teman kalian. Kok bisa sih Bu konflik dan perekonomian? Ya, karena apa? Ya inilah masalah ekonomi dalam sebuah negara. Kita hari ini akan membahasnya. Masalah ekonomi dilihat dari dua sudut pandang. Dan di bab 2 ini kita akan membahas masalah ekonomi, dan sistem ekonomi di Indonesia. Tapi ingat tadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas sampai mana? Sampai apa yang akan kita bahas hari ini? Apakah sudah sampai sistem ekonomi yang ada di Indonesia? Boleh dijawab dong. Enggak. Belum, Bu. Sampai apa? Masalah ekonomi. Ya, sampai masalah ekonomi. Sistem ekonomi dan sistem ekonomi di Indonesia akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan fokusnya kemana? Ke masalah ekonomi. Silakan diperhatikan. Masalah ekonomi kalian sudah pernah membuat peta konsepnya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, masalah ekonomi itu dibagi menjadi berapa? Bisa dilihat di layar, dibagi menjadi berapa masalah ekonomi itu? 3. Menjadi? 3. 3 atau 2? Ya, tangannya 2, tapi ada yang bicara 3 ya. Dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah masalah ekonomi klasik, dan yang kedua adalah masalah ekonomi modern. Masih ingat masalah ekonomi klasik dibagi menjadi berapa? Ya, kalau Bu Rid bilang masalah ekonomi klasik itu yang pertama adalah masalah produksi. Nah, yang kedua berarti masalah apa? Betul, produksi. Terus apa tadi? Yang kedua adalah masalah konsumsi. Sebelum dikonsumsi, Produsen. harus didistribusikan. Sekali. Berarti setelah produksi ada distribusi. Nah, baru yang ketiga adalah konsumsi. Ya, ingat masalah ekonomi klasik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang jam berapa ya? Sekarang tepat pukul 10. Murid mau tanya, sudahkah kalian melakukan proses konsumsi? Sudah. Sudah. Apa saja contohnya? Oh, contoh proses konsumsi itu apa saja? Makan, minum. Makan, minum. Terus apa lagi? Ayo, apakah konsumsi itu hanya terbatas kepada kegiatan menghabiskan makanan dan minuman saja? Tidak. Apalagi yuk, betul, tidak. Selain makan, minum, konsumsi yang sudah kita lakukan sampai jam 10 ini apa? Termasuk mengenakan seragam itu melakukan konsumsi tidak? Iya. Termasuk. Ya. Gosok gigi konsumsi tidak? Iya. Gosok gigi juga konsumsi, walaupun pasta giginya tidak kita makan. Ya, nggak ada yang makan pasta gigi kan? Tapi itu tetap disebut dengan konsumsi. Apa sih nanti pengertian konsumsi akan kita bahas. Sebelum itu kita lanjut lagi yuk. Masalah ekonomi yang kedua. Masalah ekonomi yang kedua adalah dari sudut pandang modern. Bagi menjadi berapa? 3. Ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah What. Yang kedua adalah Tepat sekali. How. Yang ketiga adalah For when. For When. For when berarti untuk kapan? Untuk kapan? Untuk siapa? Untuk apa bahasa Inggrisnya? Tepat sekali. Untuk siapa? Ya, untuk siapa? Sip. Ya, ini masalahnya, loh Bu. Apakah di masalah ekonomi modern, what, how, dan for whom itu tidak ada produksi, distribusi, dan konsumsi?
Ada nggak ya nanti kira-kira? Ada. Bahkan cakupannya itu lebih luas, lebih mendetail yang dibahas di masalah ekonomi modern. Ayo kita bahas satu persatu. Masalah ekonomi klasik dibagi menjadi berapa masalah ekonomi klasik? 3. Apa? Bentar, Zahira, boleh lihat, jadi tahu kamu bilang gini, dijawab aja nggak apa-apa, no. Ada 3 ya, yang pertama adalah Produksi, yang kedua, distribusi, tepat, yang terakhir, Konsumsi. konsumsi. Nah, sekarang gunakan bahasa kalian sendiri. Produksi itu apa sih? Beli. membuat barang, Membuat barang. Terus, Hasilkan. bagaimana? Menghasilkan barang. Menghasilkan. Oke. Produksi merupakan sebuah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. jasa, Nah, orang yang melakukan proses produksi disebut dengan produsen, produsen. Kenapa sih produsen harus memproduksi? Karena produsen. Karena kalau nggak diproduksi barangnya nggak ada. Karena kalau barang tidak diproduksi, barangnya itu tidak ada. Kalau barang tidak ada, ya bagaimana kita akan memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum? Nah, di sini silakan fokus. Masalah ekonomi klasik bagian produksi, kita itu berpikirnya memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara umum ya. Di garis bawahi. Di masalah ekonomi klasik, kita berpikirnya masyarakat secara umum. Contohnya seperti ini. Misal di Indonesia, kita butuh makanan pokok. Memproduksi apa? Beras, Sudah, secara umum kita butuh beras, betul sekali. Kita butuh beras, produksi beras. Sudah sampai di situ saja kalau di masalah ekonomi klasik. Berbeda nantinya dengan masalah ekonomi modern. Kita bahas nanti. Yang kedua sekarang, diingat produksi itu memenuhi kebutuhan secara umum. Berarti apakah di bagian produksi ini kita akan memikirkan perbedaan kebutuhan dan selera masyarakat? Mikir enggak? ya, Belum, kita belum memikirkan nih perbedaan kebutuhan. Jadi contohnya misalnya di sini kebutuhannya Mas Ade dengan kebutuhannya Mbak Sahira. Belum dipikirkan perbedaannya. Wes kok kamu butuhnya beras, ya udah. Butuh makanan pokoknya beras, ya ini beras. Seperti itu. Kebutuhan pribadi atau selera masyarakat di masalah ekonomi klasik belum diperhitungkan. Ya, jadi masih lingkupnya masih kecil. Sekarang yang selanjutnya, produksi sudah selesai nih. Ketika barang itu diproduksi, bagaimana caranya biar bisa sampai ke tangan konsumen? Jual. distribusi, Dijual dengan cara bagaimana? Didistribusikan. Nah, didistribusikannya bagaimana? Jelas nih. Dengan cara memasarkan. Dengan cara Memasarkannya. Tepat Mbak Elisa, dengan cara memasarkannya. Jadi barang yang sudah diproduksi itu ibarat katanya jangan sampai tertimbun. Kalau kita tertimbun di pabrik kita atau di tempat kita melakukan proses produksi, itu akan bagaimana? Kemungkinan yang muncul akan apa aja? Jika kita sudah menghasilkan produk, tapi tidak langsung kita distribusikan, kemungkinan yang muncul apa? Bayangin aja produksinya misalnya semangka atau telur aja lebih mudahnya, wes. Telur sudah menghasilkan telur banyak, tapi kita tidak distribusikan. Yang terjadi apa? Akan membusuk. Akan hancur, akan membusuk. Eman-eman nggak? Rugi nggak kita? eman-eman, Rugi ya. Nah, karena itu proses distribusi ini penting. Harus segera disalurkan. Pertanyaannya Bonit,
Oke, sebelum Bu Ri tanya, minta tolong siapa yang mau membacakan bagian distribusi di sini? Boleh, Resen? Siapa yang mau membacakan distribusi? Saya, Bu. Silakan yang bilang saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Radit ya. Iya, Bu. Betul? Oke, Mas Radit, silakan. Terima kasih sebelumnya, yuk. Dibaca yang keras ya, Nang. Iya. Yuk. Jenis produk, jarak, dan kondisi saat distribusi akan mempengaruhi bagaimana produk didistribusikan. Ya, tepat sekali. Jenis produk, jarak, dan kondisi saat didistribusikan itu akan mempengaruhi bagaimana produk tersebut didistribusikan. Bu, maksudnya apa? Contohnya, oke, sekarang bayangkan ya, bayangkan ada produk telur dan juga ada produk semen. Ada produk telur dan produk semen. Apakah cara mendistribusikannya akan sama? Beda. Berbeda. Apa yang beda? Produknya. Pak. Beda. Oke. Kemasannya pun akan berbeda. Contohnya telur. Mungkin tidak. Telur itu ketika kita membawanya dari produk itu tinggal dilempar seperti semen, brek-brek kayak gitu. Mungkin nggak? Nggak, kenapa nggak mungkin? Pecah semua ya. Habis, selesai, sudah nanti. Ya, alhasil ya sudah. Caranya bagaimana? Dikemas terlebih dahulu, dibuat tempatnya. Jadi proses packaging atau pengemasan itu sudah dipikirkan di dalam distribusi. Tidak hanya menyalurkan, tetapi kita juga melihat jenis produknya. Ketika produk tersebut mudah hancur, oke, berarti kita harus memikirkan kemasannya, biar kuat bagaimana produknya biar tidak hancur. Lantas jaraknya. Bu Murid mau tanya, siapa di sini yang pernah membaca tabloid? Jarang di sini. Tabloid, siapa membaca? Pernah membaca tulisan seperti enggak? Harga di luar Pulau Jawa 7.800. Oh iya, Bu, pernah. Ya, pernah ya? Itu karena apa? Pernah. Jaraknya. Biaya transport. Biaya transport, tepat sekali. Jadi, selain jenis produk, jarak itu juga mempengaruhi. Bayangkan, kita membuat tabloidnya itu di Pulau Jawa. Ketika kita kirim ke Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, harganya akan berbeda. Karena apa? Itu tadi jaraknya, otomatis biaya pengirimannya pun akan lebih mahal. Jadi nanti ada produk nih, produk beras yang ada di Kalimantan. Di sana murah, sudah sampai Jawa harganya pun akan berbeda. Selanjutnya, konsumsi. Barang tadi sudah didistribusikan. Alangkah tepatnya kalau kita segera mengkonsumsi dengan bijak. Nih, tadi murid di awal sudah tanya, siapa yang sudah konsumsi? Sudah banyak yang melakukan proses konsumsi. Salah satunya makan dan minum. Tapi jangan lupa, konsumsi tidak hanya makan dan minum. Memakai seragam, gosok gigi, lalu kalian menerima pelajaran seperti ini, itu juga melakukan proses konsumsi. Kenapa seperti itu? Karena mengakibatkan berkurangnya nilai barang atau jasa. Jadi konsumsi tidak hanya yang kita masukkan ke mulut, ya. Tetapi ketika barang tersebut berkurang nilainya, itu sudah kita lakukan kegiatan konsumsi. Bagaimana sebelum boleh lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu di kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ini? Aman? Aman. Oke, selanjutnya. Tidak, Bu. Ini Bu Hurid kemarin mendengar dari Panji Panji apa itu? Komika. Ada yang dengar, kenal Panji Komika? Iya, Bu, kenal.
Kenal ya, tahu ya kita ya. Itu bilang kalau dengan orang mageran, gabut, itu sudahlah kita jangan terlalu memandang remeh kepada mereka. Kok seperti itu kenapa? Karena pada akhirnya mereka yang gabut, mereka yang mager, itu juga akan bergerak ketika mereka sudah merasa membutuhkan. Contohnya ya seperti ini, konsumsi didapatkan dengan pengorbanan. Kalau kita mau pinter, tidur aja bisa pinter? Main game aja bisa pinter? Tidak. Jalan-jalan toh nggak usah belajar bisa pinter? Tidak. Insya Allah bisa asal kita mau belajar. Ya, jadi kita harus melakukan pengorbanan nih. Wong kita mau pinter, yaudah belajar. Kita mau makan, ambil piring. Nasi. Nah, yang nasi ada di meja itu karena apa? Karena orang tua kita yang bekerja. Jadi ketika kita mau mendapatkan konsumsi, mager boleh, tapi tetap harus ada batasnya ketika kita ingin melengkapi kebutuhan kita. Karena apa? Ya karena setiap konsumsi yang kita dapatkan itu membutuhkan pengorbanan. Contoh sederhananya seperti itu ya. Selanjutnya nih, sekarang kita masuk ke masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi berapa masalah ekonomi modern tadi? Ayo. 3. Yang pertama adalah What? When. Oh, good. Yang ketiga. For when? For whom? When? Ya, When. whom itu untuk siapa? For whom? Buat apa? Apa sih yang akan diproduksi? How? Bagaimana barang tersebut diproduksi dan for whom? Untuk siapa produk itu diproduksi? Kita bahas satu persatu yuk. Buat itu artinya apa ya? Apa? Artinya apa? Jangan ditanya lagi apa. Coba minta tolong yuk siapa mau membacakan. Buat di sini kita akan membahas tentang apa toh? Saya. Oh, ya silakan. Yang keras. Berkaitan dengan barang apa dan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Berkaitan dengan barang apa dan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Ini sama nih, seperti tadi masalah ekonomi klasik produksi. Ada juga kan ya diproduksi, tetapi kita membahasnya sudah lingkup yang lebih luas. Tidak hanya barang apa saja, tetapi kita sudah memikirkan jumlah barang yang akan kita produksi berapa. Kenapa tahu kok kita memikirkan hal tersebut? Jawabannya di yang kedua. Memikirkan jumlah barang yang diproduksi, yaitu karena kita sudah mulai apa? Jangan lupa dipencet dulu tuh mute-nya. Karena kita sudah mulai apa? Memikirkan perbedaan kebutuhan selera masyarakat. Betul, kita sudah mulai memikirkan perbedaan kebutuhan dan selera masyarakat. Ini contoh nyatanya kalian belajar kewirausahaan kemarin. Ya kan, kalian membuat targetnya dulu untuk kalangan ekonomi atas kah, Bu? Enggak, menengah atau ekonomi ke bawah. Kalian pikirkan itu dulu kan kemarin? Nah, itu sudah menunjukkan ini masalah ekonomi modern. Targetnya mau untuk laki-laki kah, perempuan kah? Kita sudah memikirkan itu. Caranya kita tahu target kita itu siapa melalui apa? Melakukan Survei. ya, survei. Selain survei, kita juga bisa langsung observasi lapangan, langsung melakukan penelitian, itu bisa. Dalam survei kita membagikan angket, kamu butuhnya apa saja? Penelitian pun juga bisa. Itu di bagian buat apa? Ada yang sudah mulai mengantuk? Belum. Tidak ada yang sudah ngaco. Oke. Semangat dulu ya. Yuk, sebelum sampai
kita nonton video buat mau nunjukin how dulu nih. How itu di bagaimana? Di bagaimana ini kita apakah hanya sekedar tanya bagaimana sih proses produksinya? Tidak ya. Di bagaimana ini kita akan membahas tentang apa? Kita berpikir bagaimana sih penggunaan faktor-faktor produksi supaya berjalan lebih efisien. Dari waktunya ataupun dari biayanya. Kita sudah berpikir lebih mendalam. Kalau tadi udah yang penting produksi aja, beras kayak gitu. Selanjutnya, biar kita tahu nih penggunaan apa yang penggunaan produk-produk atau faktor-faktor produksi biar efisien itu berarti kita harus berpikir. Yang pertama berpikir apa? Bagaimana sih proses produksi dilakukan? Caranya bagaimana? Mau padat modal atau mau padat karya? Ya, ketika kita berpikir proses produksinya dilakukan mau padat modal atau padat karya. Kalau padat modal artinya bagaimana? Penggunaan mesinnya lebih banyak. Kalau padat karya bagaimana? Penggunaan tenaga kerjanya lebih banyak. Kita sudah berpikir sampai sejauh itu. Yang selanjutnya nih, siapa yang melakukan proses produksi? Apakah hanya mesinnya saja? Terus ya, kalau orang yang ahli di bidang apa? Itu sudah kita pikirkan. Apakah hanya mau silakan membuka lowongan pekerjaan, tidak ada syarat-syaratnya. Dan tidak mungkin ya. Pasti ada klasifikasinya. Yang selanjutnya, teknik apa yang akan kita gunakan. Jadi di bagian how kita sudah bertanya, piye prosesnya, sapa sing arep ngerjakke teknike apa ya? Bagaimana prosesnya, siapa dan teknik apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini yang bagian ketiga, for whom. For whom itu apa? Untuk siapa? Untuk siapa? Boleh dibaca lebih lengkapnya, Mbak? Untuk siapa barang diproduksi konsumen dengan segmentasi apa pada faktor produksi? Nggak kelihatan grafiknya. Oh, tertutup ya. Terlihat? Terlihat ya, Dok? Kita lanjutin. Oke, terima kasih. Sudah dibantu, yuk. Konsumen dengan segmentasi apa, pemilik, faktor produksi, karyawan, dan lain-lain. Ya. Di for whom itu tanya, untuk siapa sih barang diproduksi? Untuk siapa? Ya, untuk konsumen. Tapi konsumen dengan segmentasi yang apa? Pemilik faktor produksi, jangan lupa. Pemilik faktor produksi itu juga membutuhkan loh ya. Begitu juga dengan karyawan. Nih, yang membedakan dengan tadi, masalah ekonomi yang klasik. Di masalah ekonomi klasik, produksi. Di modern ada produksi? Halo? Ada dong, barang apa yang akan diproduksi? Ada, ya. Terus di klasik ada distribusi. Di bagian modern ada distribusi? Ada. Di bagian untuk siapa? Otomatis ketika untuk siapa, barang tersebut akan diantarkan kepada konsumen. Nah, di masalah ekonomi klasik juga ada konsumsi, di bagian modern juga ada. Tetapi lebih luas. Contohnya saja, Bu, lah kok sama-sama ada produksi, distribusi, ada konsumsi. Lah yang membedakan apa? Yang membedakan adalah cakupannya. Kalau di klasik, cakupannya itu lebih sederhana. Contohnya saja, Indonesia membutuhkan makanan pokok apa? Beras. Sudah sampai situ, beras. Kalau yang di modern sudah berpikir, seleranya apa? Oh, ternyata orang Indonesia itu benar nih makan beras. Tetapi tidak semuanya itu makan beras putih. Yang diet-diet, yang pola hidup sehatnya tinggi itu nggak makan beras putih. Yang ingin gula darahnya rendah juga tidak makan
beras putih. Alhasil berpikiran apa? Ayo, selain beras putih ada beras apa lagi ya? Beras Beras merah. merah. Jadi muncullah di masalah ekonomi modern ini lebih spesifik, lebih kompleks. Sama ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi, tetapi cakupannya lebih luas. Di bagian for home itu ya. Oh ya, untuk siapa sekarang? Kalau Bu Horit tanya, misalnya perusahaan sukses misalnya ya, perusahaan sukses memproduksi tas. Untuk siapa tas tersebut? Jawabannya adalah Konsumen. untuk siapa? Konsumen. Betul nggak? Konsumen wanita. Untuk konsumen, ya. Untuk konsumen, apakah hanya sebatas untuk konsumen saja? Ya. Betul, untuk siapa Ya. juga selain konsumen? Pemilik faktor produksinya tadi juga. Pemilik usahanya tadi juga berpikir dong loh, kalau saya ngejual ini, saya akan mendapatkan laba, akan mendapatkan keuntungan. Nah, ini yang juga membedakan dengan tadi di masalah ekonomi klasik. For whom tidak hanya konsumen, tapi juga sudah berpikir tentang bagaimana keuntungan pemilik faktor produksi. Begitu juga dengan karyawannya. Kalau karyawannya fungsinya untuk apa? Kok dia bisa menjualkan? Akan dapat apa nanti ya karyawannya ya? Dapat apa? Betul? Dapat gaji. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Materinya selesai, tapi setelah ini Bu Horit akan ada beberapa slide untuk kalian menjawab analisis sama-sama. Next ya, sudah dipahami? Sudah. Lanjut? Lanjut, terima kasih jempolnya. Yuk, selanjutnya silakan diperhatikan. Nggak kelihatan di situ? Berpikir dan jawab. Silakan dibaca. Siapa mau baca keras? Banyak ini di sini yang hadir. Yuk. Silakan ya, Mbak. Yang raise hand, silakan Mbak Sahira ya. Baca yang keras. Aliran pemikiran ekonomi yang tingkatannya sudah lebih kompleks karena permasalahannya pun juga semakin rumit, sehingga dibutuhkan pemecahan masalah yang lebih mendalam. Masalah ekonomi aliran apa? Answer jawabannya adalah masalah ekonomi apa? Apa? Tingkatannya sudah lebih kompleks. Yang lain juga boleh jawab loh. Modern. Apa? Modern. Jawabannya modern, apakah betul? Ya. Jawabannya adalah modern. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Siapa mau membaca terlebih dahulu? Yuk. Halo, Dada Saya, ya. Bu. Ya, silakan. Yuk, Dit. Bener Adit kah? Iya, Bu. Betul. Oke, terima kasih. Yuk, silakan. Permasalahan ekonomi apa yang berfokus pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi? Apa jawabannya? Klasik. Loh, udah keklik ya. Jawabannya adalah klasik. Di masalah ekonomi klasik, fokusnya proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pertanyaan terakhir di slide ini. Kalian udah nggak bisa lihat wajah kalian nih. Yuk, siapa mau jawab? Maaf, siapa yang mau membaca dulu? Atau kalian juga boleh raise hand di sini. Saya, Bu.
Siap, terima kasih. Apakah itu Mbak Elisa? Iya. Ya, silakan Dok. Supaya dari produksi lebih cepat jadi, pelaku usaha memutuskan untuk membeli mesin. Pemecahan masalah tersebut aliran pemikiran ekonomi modern bagian apa? Standar. Bagian apa? Supaya barang yang diproduksi lebih cepat Tahu. jadi. Apa? Oke, kita cek Tahu. betul lah. Ya, terima kasih untuk ketiga jawabannya tadi dan sudah membacakan jawabannya betul ya. How? Tadi ada Mbak Sahira, Mas Radit, Mbak Elisa. Nah, catat dulu. Oke, belum selesai kita. Masih ada beberapa yang harus dianalisis lagi. Nah, cek sudah bisa dipahami atau belum yang Borit sampaikan. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar teh ya. Alhamdulillah kelihatan kalau ya. Kantong. Teh kantong ya. Jangan dinyanyikan. Oke, teh ini dari mana sih? Dari rumah. Dari rumah. Ada di rumah, tapi bukan dari rumah. Dari mana? Gambar ini kebetulan, yuk kita analisis sama-sama ya. Teh ini yang ada di samping, itu diproduksinya di Kepulauan Riau. Sekarang Bu Horit punya pertanyaan untuk kalian. Kalau diproduksinya di Kepulauan Riau, pertanyaannya adalah, lebih mahal mana teh tersebut ketika dijual di Pulau Sumatera atau Pulau Jawa? Pulau Jawa. Apa alasannya? Karena ada biaya transportnya. Ada biaya Transport mahal. transportasi dan transportasinya mahal. Jadi difahami ya. Itu berarti tadi di bagian apa ini di masalah ekonomi? Distribusi. Bagian distribusi, semoga bisa dipahami. Ya benar seperti itu. Ketika kita punya produk, kita harus memikirkan barang tersebut bagaimana bisa sampai ke tangan konsumen dengan aman, didistribusikan. Caranya bagaimana? Dilihat dari kemasannya, cara membawanya atau cara mendistribusikannya. Begitu juga kita harus berpikir, oh jangan disamaratakan nih, harganya sama semua. Jangan-jangan nanti kita bisa rugi. Kita juga harus berpikir tentang ongkosnya atau biaya kirimnya. Seperti itu ya. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya ada gambar, kita nonton video sama-sama ya. Videonya hanya sebentar saja. Nah, silakan disaksikan videonya. Didengarkan juga videonya ya. Bentar. Kalian bisa mendengar videonya? Kurang keras. Suaranya kecil, Bu. Oh, suaranya ini. Suaranya patah-patah, Bu. Suaranya patah-patah. Sebentar ya, nggak apa-apa. Oh, dengeran Bu. Ya, sebentar dicari. Hati-hati ya kabelnya. Sekarang Akhirnya tetap semangat ke sekolah. Pemilihan sepatunya juga harus tepat nih. bisa didengar? Besaran, udah kekecilan, Udah, Bu. nyaman, dan pastinya nggak berat ya. Bentar ya. Silakan diperhatikan videonya untuk siapa, for whom, dan silakan dijelaskan. Anak kecil. Ya, sudah bisa. Nih, good. Ini play-nya mana?
Giliran sepatunya Biar ya. langkah kakinya tetap semangat ke sekolah, pemilihan sepatunya juga harus tepat nih. Nggak kebesaran, nggak kekecilan, terbuat dari bahan yang nyaman, dan pastinya nggak berat ya. Wah, pas banget nih. Unyil lagi ada di pabrik pembuatan sepatu sekolah. Lokasinya di Sidoarjo, Jawa Timur. Penasaran kan seperti apa sepatunya? Tonton terus laptop si Unyil ya. Mana ya sepatunya? Melane penasaran nih. Sabar dong Mel, sepatunya kita bikin dulu nih. Ya. Oke, sampai di situ videonya. Sekarang Burit mau tanya, silakan kalian jawab. Tadi sudah ada yang menjawab tepat. Untuk siapa produk tersebut? Anak kecil. Untuk anak kecil. Adit ya nih yang jawab ya. Untuk Terima kasih. anak sekolah. Sepatu anak sekolah. untuk anak kecil, lebih fokusnya lagi untuk sekolah. Sekolah. Apakah hanya for whom-nya, apakah hanya untuk konsumennya saja? Kalau dari Tidak, disebut, ya, ada untuk siapa lagi? produsen. Produsennya. Berarti untuk apa? Mendapatkan Keuntungan. keuntungan atau laba. Terus tadi ada gambar yang melakukan kegiatan usahanya tadi disebut dengan Produsen. karyawannya Produksi. ya. Produsen juga punya karyawannya. Untuk siapa ya? Untuk karyawannya. Barang itu diciptakan untuk apa ya? Untuk supaya dia mendapatkan gaji, mendapatkan ongkos. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan ya? Ya. Ya, kalau belum, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh. Ini ya, WhatsApp Burit boleh secara langsung Japri. Kalau Burit belum telepon, ya, Burit belum balas telepon, langsung saja telepon. Nah, untuk itu kita hari ini sudah mempelajari tentang masalah ekonomi yang dibagi menjadi berapa? Ya, yaitu masalah ekonomi apa? Klasik Klasik dan modern. Klasik dan modern. Good. Klasik dibagi menjadi berapa? Klasik menjadi 3. Ya, yaitu apa? Produksi, distribusi, konsumsi. Tepat sekali, produksi, distribusi, konsumsi. Terus klasik, masalah ekonomi yang kedua adalah masalah ekonomi modern, dibagi menjadi 3, yaitu apa saja? What, how, for, whom. Ya, yang sama-samanya sekarang masalah ekonomi klasik sama modern persamaannya apa? Distribusi. Betul, sama-sama bahas produksi, distribusi, konsumsi. Perbedaannya apa? Modern lebih luas. Modern lebih luas, lebih kompleks. Tepat sekali. Sebelum kita akhiri, Burit akan rekam kehadiran kalian terlebih dahulu. Jadi Burit minta tolong jangan di log out. Maaf, jangan log out dulu ya Burit. Rekam kehadiran kalian. Bentar. Lagi ganti baju ya, maaf baru baca. Lebih dahulu ya. Setelah ini pelajaran apa kalian? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, oke. Bahasa Jawa. Bentar supaya Burit tidak melewatkan kalian. Oke, sudah Burit rekam kehadiran kalian. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar. Bismillah ya. Apa yang kita pelajari bermanfaat dan kalian sehat-sehat. Amin. Kita bisa bertemu segera di sekolahan dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa untuk bahagia. Bahagia didapat dari kita sendiri, bersyukur. Itu saja dari Burit. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya.